Bismillahirrahmanirrahim. Contoh yang sering disebutkan oleh para ulama kita, ya saya pun juga sering menyampaikan contoh ini, yaitu yang terjadi pada diri seseorang yang disebut dengan Abdullah Al-Qasimi, salah seorang asalnya dari Mesir, pernah belajar di Qasim, yang kemudian dibantah oleh para ulama di zamannya, termasuk Syekh Abdurrahman As-Sa'di dan yang lainnya. Seseorang yang tadinya menuntut ilmu sunnah, cerdas, sampai ketika dia mencapai tingkatan ilmu, dia punya kelebihan ketika membantah, luar biasa bantahannya. Orang yang tidak diragukan dalam masalah pemahaman terhadap sunnah, pembelaan terhadap tauhid. Sehingga ketika dia menulis sebuah buku yang berjudul kurang lebih As-Sura, ya, Baina Ahlil Islam wal Wathaniyah, pergulatan antara kaum muslimin dengan para penyembah berhala. Bukunya 2 jilid dan saya pernah melihat dicetak. Ini buku isinya sangat indah dan luar biasa. Sampai-sampai para gurunya memuji buku ini dengan mensifatinya sebagai, ya ini mubalaghah, pujian yang tinggi, mensifati buku ini sebagai harga untuk masuk surga, tiket masuk surga. Ini mereka mengatakan, laqad ishtara al-Qasimiyu bi kitabihil jannah. Sungguh Al-Qasimi ini telah menjadikan dengan bukunya ini untuk membeli surga, tiket masuk surga. Tapi apa yang terjadi kemudian? Singkat cerita, dia terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran di zamannya. Dia sudah mulai membaca buku-buku mereka. Akhirnya dia mulai mengikuti pemikiran-pemikiran sesat, sampai disebutkan di akhir hidupnya dia mengingkari kenabiannya Rasulullah SAW. Bahkan dia mensifati Islam sebagai agama yang merupakan beban, yang diturunkan sebagai beban untuk memberatkan manusia. Na'udzubillahi min dzalik. Ini gambaran orang yang tidak mungkin, tidak masuk akal akan berubah. Tapi dia berubah. Karena hati manusia itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hidayah adalah miliknya. Sebagaimana dia maha kuasa untuk memasukkan ke dalam hati orang yang dipilihnya, dia juga maha kuasa untuk mencabut hidayah dari siapa yang dikehendakinya. Yahdi may yasha'u wa yudhillu may yasha'. Dia memberikan hidayah kepada orang yang dikehendakinya dan mencabut atau menyesatkan orang yang dikehendakinya. Makanya kita semua tidak ada yang merasa aman. Oleh karena itu kita tidak boleh terputus dari selalu bergantung dan berdoa kepada Allah. Karena apa yang kita mau andalkan? Hati kita lemah, mudah berbolak-balik. Sesuai dengan namanya, innama summiyal qalbu min taqallubihi. Hati itu dinamakan dengan al-qalbu karena dia mudah berbolak-balik. Sudah begitu, hidayah bukan milik kita. Allah yang memilikinya. Kalau kita tidak selalu meminta kepada yang memilikinya, dikhawatirkan akan dicabut. Sudah begitu ditambah lagi para keadaannya, hidayah yang ada di dalam hati kita itu belum menancap dengan sempurna